Pada video kali ini kita akan bahas contoh kasus dinamika partikel fisika kelas 10 tentang sistem partikel dengan katrol di bidang miring. Berikut contoh soal yang akan kita bahas. Pada suatu sistem terdapat 3 balok. Balok pertama dan kedua ini bermassa 4 kg dan 2 kg. Jelas ya, ini yang besar masanya 4 kg, yang kecil masanya 2 kg. Balok kedua diletakkan di atas balok pertama, kemudian koefisien gesek statik dan kinetik antara kedua balok tersebut, dan mu statiknya ini 0,6, mu kinetiknya ini 0,3 ya. Balok pertama dihubungkan dengan tali melalui katrol ke balok ketiga yang terletak di bidang miring dengan kemiringan theta, sin theta sama dengan 4/5. Sin berapa coba yang 4/5? Iya, 53 derajat kan ya. Nah, sistem diletakkan pada permukaan yang licin, berarti ini lantainya licin ya, nggak punya gesekan, dan awalnya berada dalam keadaan diam. Ambil G-nya 10. Nah, pertanyaan A, tentukan massa maksimum balok ketiga agar balok pertama dan kedua ini bergerak bersama-sama. M3-nya belum diketahui nih, justru itu yang akan kita cari. Yang B, dengan massa maksimum balok ketiga, hitung perpindahan balok setelah 2 detik. Nah, kita tulis dulu data-data yang diketahui ya, supaya lebih gampang. Kita tulis ini M1-nya 4 kg, M2-nya 2 kg, mu statiknya 0,6. Mu statik harus selalu lebih besar dari mu kinetik ya. Kalau mu kinetik ini 0,3, kemudian sudut tetanya 53 derajat ya. Kemudian kita gambar free body diagram yang bekerja pada masing-masing benda. Jadi kita mau tahu gaya-gaya apa aja yang bekerja pada balok yang pertama di sini. Untuk sumbu horizontal di sini balok yang pertama bekerja gaya tegangan tali yang arahnya ke sebelah kanan ya. Karena baloknya kan pasti maju ya. Jadi ada T di sini. Kemudian dia dihambat oleh gaya gesek statik antara balok 1 dan 2. Karena permukaan atasnya ini kan kasar ya. Nah, ini ada gaya dalam pasangan aksi reaksi dengan balok 2. Dan untuk sumbu vertikalnya, kita lihat bahwa balok yang pertama ini ditekan oleh balok yang kedua. Jadi ada gaya berat yang akan di sini ya. Kemudian balok pertama ini juga punya gaya berat dari dirinya sendiri, yaitu M1 kali G, dan sebagai reaksi di sini ada gaya normal. Karena dia bersentuhan dengan permukaan, maka di sini ada gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan permukaan lantai ya, N1. Nah, untuk gerak searah sumbu vertikal, dia sigma F-nya sama dengan 0. Artinya gaya yang ke atas harus sama dengan gaya yang ke bawah nantinya. Jadi, karena balok ini hanya bergerak searah sumbu X saja. Kemudian, untuk balok yang kedua, di sini ada gaya normal ya, sama gaya berat biasa. Kemudian, ke sebelah kanan, di sini ada F21. Nah, F21 ini adalah gaya reaksi yang disebabkan oleh balok pertama terhadap balok kedua ya. Jadi ketika nanti baloknya bergerak, maka di sini akan bekerja gaya gesek statik ya. Karena pada soal A kan massa maksimum balok ketiga agar balok pertama dan kedua bergerak bersama. Kalau bergerak bersama artinya gaya gesek yang berlaku adalah gaya gesek statik maksimum nanti ya. Kemudian satu lagi di sini balok ketiga ya. Kita lihat di balok ketiga di sini bekerja gaya-gaya apa aja? Ada gaya berat ya. Gaya berat ini kita uraikan jadi M3G sin theta sama M3G cos theta. Jadi yang ini kita nggak usah lihat lagi ya. Kita lihat yang udah diuraikan aja. Kemudian ada gaya normal N3 di sini dan ada gaya tegangan tali ya. Nah, kemudian kan kalau misalnya kita lihat ini balok 3 geraknya ke bawah, dia dihambat sama tegangan tali. Dia nggak punya gaya gesek karena licin, dan dari sini kita bisa menentukan massa maksimum balok ketiga dengan menyusun persamaan-persamaan gerak dari free body diagram yang udah kita buat di sini. Nah, kita ke halaman baru ya, supaya cukup tempatnya. Oke, kita pakai gambar yang tadi lagi. Kemudian ini diagram benda bebas masing-masing bendanya, dan kita akan menentukan M3 maksimum supaya M1 dan M2-nya bergerak bersama-sama. Kalau M1 dan M2 bergerak bersama-sama, artinya balok 2 ini diam terhadap balok pertama ya. Sehingga gaya gesek yang bekerja antara balok pertama dan kedua ini mesti F statik maksimum teman-teman. Persamaannya ini mu S kali normal. Nggak boleh gaya gesek kinetik ya. Karena kalau misalnya gaya gesek kinetik yang bekerja antara balok 1 dan 2, dia udah punya percepatan masing-masing ya. Udah nggak lagi bergerak bersama-sama. Nah, sekarang kita susun dulu persamaan gerak pada masing-masing benda. Di sini supaya gampang ya. Kita tinjau benda pertama, persamaan geraknya. Kita lihat aja kemana nih arah geraknya. Sebelah kanan ya. Berarti tinggal T dikurangi F12. Ini sama dengan M1 kali A. M1 karena kita meninjau benda pertama di sini. Ya, untuk persamaan gerak searah sumbu vertikalnya, dia kan nggak bergerak searah sumbu vertikal ya. Geraknya ini ke sebelah kanan, berarti kita lihat aja arah geraknya kemana.
Dari situ kita tinjau gaya-gayanya. Kemudian kita buat persamaan gerak untuk balok yang kedua. Nah, balok kedua ini bisa bergerak karena ada gaya gesek statik di sini yang merupakan pasangan aksi reaksi sama gaya gesek yang F12 di sini, ya. Berarti di sini F21 ini sama dengan M2 kali A. M2 karena kita meninjau benda 2. Satu lagi balok M3 yang ada di bidang miring. Ini geraknya kan ke bawah ya, dihambat sama tegangan tali. Kalau yang searah sumbu vertikal di bidang miring, ini pasti 0, ya, saling balance. Nah, kita tinjau benda yang ketiga, persamaan geraknya seperti ini. M3G sin theta dikurangi T sama dengan M3 kali A, ya. Nah, dari data-data yang diketahui, kita bisa menentukan dulu komponen percepatannya di sini. Caranya gimana? Ya, tinggal kita ganti aja di sini. Dari persamaan tinjauan benda 2, F21-nya kita ganti dengan mu statik kali M2 kali G. Ingat harus mu statik ya, gaya geseknya harus statis supaya M1 sama M2-nya geraknya bersama-sama. Jadi supaya M2-nya itu diam terhadap M1. Nah, dari persamaan ini M2-nya kita coret ya. Jadi A-nya sama dengan mu statik kali gravitasi. Mu statiknya berapa tuh? 0,6. G-nya 10 ya. Berarti ini 6 meter per second kuadrat. Setelah kita dapat nilai A-nya, supaya kita bisa menentukan M3, di sini kita perlu variabel T ya. Karena kan di sini G jelas tahu, sin theta juga kita tahu. Kemudian M3-nya ini yang dicari dan variabel percepatannya kita udah dapat di sini. 6 ya, yang belum cuma tegangan tali aja. Buat dapat tegangan tali gimana? Ya kita lihat di persamaan yang pertama ini ya. F12-nya kita ganti di sini sama M2 kali A karena pasangan aksi reaksi ya. Ini sama dengan M1 kali A. Ini pindah ruas aja. Jadi T-nya sama dengan M1 tambah M2 kali A. Sehingga M1 tambah M2, 4 tambah 2, 6. 6 kali 6 meter per second kuadrat, ini 36 Newton ya. Setelah kita dapat ini ya udah. T-nya kita punya, A-nya kita punya, kemudian G sama sin theta-nya kita punya, kita bisa menentukan nilai M3 maksimum ya. Nah, kita ganti aja G-nya sama 10, sin theta-nya sama sin 53 derajat atau 0,8 kurangi 36. Ini sama dengan M3 kali 6 ya. Kalau kita hitung sebentar ya kan 8 hasilnya ya. 8 yang ini 6. Berarti 8 M3 kurangi 6 M3, 2 M3 ya. Yang 36-nya pindah ke kanan jadi ini sama dengan 36. Bagi 2 masing-masing kita peroleh M3-nya ini 18 kg. Nah, setelah kita dapat M3, pertanyaan B adalah S balok ketiga setelah 2 second. Jadi berapa perpindahan balok ketiga ini setelah selang waktu 2 detik? Berarti kita pakai persamaan kinematika satu dimensi ya. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Informasi di soal tadi kecepatan awalnya 0 ya. Karena bendanya mula-mula diam. Berarti 0 kali T ya 0 ya. Tambah setengah kali A-nya. A-nya berapa? 6 ya. Kita udah dapat kan A-nya 6. Kali T kuadrat. T-nya kan 2 detik sini. Kita coret aja di sini 2 sama kuadratnya jadi 6 kali 2 berapa tuh? Ya 12 meter. Seperti itu. Gampang kan? Oke, semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.